Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa azani Allah wa iyyakum dan para kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di kehidupan dunia ini untuk menguji kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji yang paling baik amalannya. Ikhwati, kehidupan dunia adalah kehidupan yang semuanya itu ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang miskin, ujian. Orang kaya, ujian. Orang pintar, ujian. Semuanya ujian. Kehidupan ini penuh dengan ujian. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian untuk kita adalah Allah Ta'ala menjadikan syaitan sebagai musuh untuk kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Syaitan itu selalu menyuruh ke dalam keburukan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Ada 4 pintu syaitan di dalam menggoda Bani Adam, menyesatkan Bani Adam. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa 4 pintu tersebut? Yang pertama adalah fudul nazar, kelebihan di dalam memandang, yaitu ketika dia melihat tidak menjaga matanya, sehingga dia melihat yang berbau maksiat. Allah Ta'ala telah beri dia nikmat berupa penglihatan mata untuk melihat, tetapi dia malah untuk melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari dosa mata ini menyebabkan manusia terjerumus ke perzinaan, ke perceraian, permusuhan, pertikaian antara suami dan istri. Dikarenakan tidak menjaga matanya, tidak menjaga penglihatannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima tasna'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Begitu juga Allah Ta'ala menyuruh kaum mukminat, para wanita kaum mukminin, muslimat. Mereka Allah Ta'ala juga suruh untuk menjaga pandangannya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahun. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian pintu yang kedua adalah banyak berbicara. Yaitu berbicara yang tidak ada manfaatnya. Banyaknya diam atau dia tidak berkata kecuali perkataan yang baik dan bermanfaat. Itu bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Bukti ketinggian iman kita, kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang memberikan manfaat. Jika perkataan tersebut tidak memberikan hal itu, maka lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin, ketika orang tidak menjaga mulut, tidak menjaga lisan ini, banyak sekali omongan-omongan yang keluar dari lisan yang menjerumuskan kemaksiatan. Dan sungguh banyak orang yang berdosa disebabkan lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kebanyakan manusia terjerumus ke dalam neraka dikarenakan mereka tidak menjaga lisannya. Rasulullah SAW bersabda yang telah kami sebutkan, yang artinya tidaklah manusia tersungkur ke neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Masyaallah muslimin, orang yang tidak menjaga lisan, dia banyak salah. Dia akan mudah menghibai, mudah menghasad sesama kaum muslimin. Masyaallah muslimin. Kemudian pintu yang ketiga adalah banyak makan. Tidak menghiraukan apa yang masuk ke dalam perutnya. Ketika orang itu hobinya makan dan makan, dia tidak menjaga dan tidak melindungi perutnya dari sesuatu yang menyebabkan dia malas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena ketika orang itu banyak makan, banyak ngantuknya, sehingga ibadah itu tidak akan terlaksana dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyyun wi'a syarran min batn." Bani Adam itu tidak ada yang lebih jelek mengisi suatu tempat, suatu wadah, kecuali mengisi perutnya. Aturan dalam Islam, ketika orang itu makan, kata Rasulullah SAW, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air minum, dan sepertiganya untuk bernafas. Kemudian yang terakhir, yaitu banyak bergaul. Tidak memperhatikan pergaulan dia. Kepada siapa dia berteman. Padahal teman itu yang menjadi contoh dia. Yang menjadi tolak ukur kebaikan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Maka Rasulullah menyabdakan, "Fal yanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah kalian itu melihat kepada siapa dia berteman. Ketika teman-temannya itu menjudi, dia akan terbawa. Tetapi ketika temannya itu orang yang soleh, orang yang baik, maka insya Allah dia akan juga terbawa ke dalam kebaikan mereka. Ini ada 4 pintu masuknya syaitan di dalam menyesatkan manusia dan menggoda manusia. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari khutwatis syaitan, dari langkah-langkah syaitan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.